Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Ariska, NIM 2521020 dari kelas TPIGC. Dalam video ini saya akan membaca kitab Mustalah Hadis sebagai tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Isbik MSI. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifat uliyah. Ilmu mustalah. Ilmu bi usuli wa qaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haisul qabul wal rad. Ilmu mustalah itu ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bisa diketahui dari kaidah itu tentang sanad dan matan, baik itu dari segi diterima maupun ditolak. Maudhu'ah, objek kajian atau tema. As-sanad wal matan min haisul qabul wal rad. Jadi dalam ilmu mustalah itu objek kajiannya itu mempelajari sanad dan matan dari segi diterima maupun ditolak. Sumratuhu, faidah. Tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Faidah mempelajari ilmu mustalah yaitu agar bisa membedakan hadis sahih dan hadis yang cacat. Al-hadis, hadis. Alif lughah, al-jadid. Jadi hadis menurut bahasa itu artinya baru. Sedangkan menurut istilahnya, istilah ma'udhifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam minal qawli au fi'li au takriri au sifah. Menurut istilah, hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Al-khobar, khobar, lughah, an-naba' wa jam'uhu akhbar. Secara bahasa, khobar itu berarti berita dan jamaknya ahbar. Sedangkan menurut istilah fihi salasah aqwalu wa ahya. Secara istilah itu ada 3 pendapat, yaitu yang pertama huwa muradif lil hadis ayya immaknahuma wahid. Pendapat yang pertama yaitu bahwa khobar itu sinonim dengan hadis. Maksudnya itu keduanya itu sama antara khobar dan hadis. Kemudian yang kedua muhayyirullah. Fal hadis ma ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam wal khobar ma ja'a an ghairihi. Pendapat yang kedua yaitu berbeda antara khobar dan hadis. Bahwa hadis itu sumbernya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan khobar itu sumbernya datang dari selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga, a'ammu min. Khobar lebih umum dibanding dengan hadis. Ayya innal hadis ma ja'a an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal khobar ma ja'a anhu aw an ghairihi. Hadis bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar bisa bersumber dari Rasulullah atau selain dari Rasulullah, baik itu dari tabi'in maupun dari para sahabat. Kemudian al-asar, asar. Al-lughah baqiyatus syai'. Secara bahasa, al-asar itu artinya tetapnya sesuatu, sedangkan menurut istilah fihi qaulani huma. Secara istilah terdapat 2 pendapat. Yang pertama, huwa muradif lil hadis ayya immaknahuma wahid. Bahwa asar ini sinonim dengan hadis. Secara istilah artinya sama persis dengan hadis. Kemudian pendapat yang kedua, muhayyirullah, wa huwa ma'udhifu ila sahabah wa tabi'in min aqwalu au af'al. Pendapat yang kedua bahwa asar berbeda dengan hadis. Karena asar disandarkan sumbernya pada sahabat atau tabi'in, baik itu ucapan atau perbuatannya. Al-isnad lahu maknayan. Isnad
mempunyai dua arti. Yang pertama, asdul hadis ila qailihi musnad, jalur hadis sampai ke sanad. Kemudian yang kedua, silsilatur rijal al-musilah lil matan, silsilah perawi hadis sampai ke matan. Kemudian as-sanad, sanad al-lughah al-mu'tamad, wasumi kadzalik al-an al-hadis yastanad ilaih. Secara bahasa, sanad berarti yang dipegang. Dikatakan demikian karena hadis itu bisa menjadi kuat karena adanya sanad. Kemudian secara istilahnya silsilatur rijal al-mawsulah lil matan. Sanad berarti silsilah perawi hadis yang sampai ke matan. Kemudian al-matan, matan. Al-lughah ma swaluba wartafa minal ard. Secara bahasa, matan itu artinya segala sesuatu yang menonjol, yang muncul di atas bumi. Sedangkan menurut istilahnya, ma yantahi ilaihi sanad minal kalam, segala sesuatu kalam yang dilandasi dengan sanad. Kemudian musnad, al-musnad. Istilahnya lahu salah satu maknan. Secara istilah, sanad mempunyai 3 makna. Yang pertama, kullu kitab jumi'a fihi maruyat kulla sahabi alaidah, semua kitab yang dikarang oleh para perawi sahabat. Kemudian pendapat yang kedua, al-hadis al-marfu' al-mutaswal as-sanad, hadis yang sampai kepada sanad atau Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ayyurada bih as-sanad fayakunu bihadzal makna masdar mimma ya. Musnad itu adalah sanad. Kemudian al-musnid, musnid huwa min yarawi al-hadis bis sanadih. Musnid yaitu orang yang merawikan hadis dengan sanad. Kemudian al-muhaddis, muhaddis huwa mayastali bi alamil al-hadis riwayah wa diroyah. Muhaddis yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari hadis, baik secara riwayat maupun diroyat. Kemudian al-hafidh, fihi qaulan. Al-hafidh ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, muratif lil muhaddis inda katsir minal muhaddisin. Pendapat yang pertama yaitu bahwa al-hafidh itu sinonim dengan muhaddis menurut para ahli. Kemudian pendapat yang kedua, waqila huwa arfa'a darajah minal muhaddis, berbeda dengan muhaddis karena hafidh ini derajatnya lebih tinggi daripada muhaddis. Dan yang terakhir, al-hakim, hakim huwa min ahata ilmun jami'il ahadis hatta la yafutahu minha, orang yang menguasai keseluruhan ilmu hadis sehingga tidak pernah melupakan ilmu tersebut. Jadi al-hakim ini adalah yang tingkatannya paling tinggi. Astagfirullahaladzim. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.